Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Bertemu kembali di pembelajaran tematik 1F, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Hari ini kita akan belajar mengenai bersikap sopan. Nah, anak-anak, kita harus berbicara sopan kepada semua orang. Terhadap orang tua, guru, dan teman-teman. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar cara menyampaikan perintah dengan bahasa yang santun. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita memohon berkat serta bimbingan Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan belajar tentang bersikap sopan kepada orang tua, guru, dan teman. Berkati kami agar selalu menjadi anak yang baik dan disayang oleh semua orang. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang mari kita membaca cerita bersama-sama. Siapkan buku tematikmu, buka halaman 71. Anak yang sopan. Melati, anak yang sangat sopan. Di rumah, Melati selalu berbicara dengan sopan kepada ayah, ibu, Kak Bintang, juga Mentari. Di sekolah, Melati selalu berbicara dengan sopan kepada bapak dan ibu guru, serta terhadap teman-temannya.
Melati tidak pernah berbicara kasar. Melati tahu jika berbicara kasar, kata-kata Melati dapat menyakiti orang lain. Apabila Melati membutuhkan sesuatu atau ingin meminta pertolongan orang lain, Melati akan menyampaikannya dengan sopan. Jika meminta tolong dengan bahasa yang sopan, orang lain akan menolong dengan senang hati. Anak yang bersikap sopan di rumah akan disayang oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Anak yang bersikap sopan di sekolah akan disayangi oleh bapak guru, ibu guru, dan teman-teman. Bersikap sopan merupakan perbuatan yang terpuji. Anak-anak, setelah tadi kita membaca cerita bersama-sama, sekarang mari melengkapi kalimat sesuai dengan cerita di buku tematikmu halaman 72. Kerjakan dengan teliti dan tulislah yang rapi. Setelah itu, mari bersama-sama kita menyimak video mengenai menyampaikan perintah dengan bahasa yang santun. Permintaan tolong adalah ungkapan meminta bantuan orang lain dengan bahasa yang baik, seperti yang sering kalian lakukan kepada anggota keluarga di rumah. Ingat, ketika meminta tolong harus dengan bahasa yang baik dan tidak memaksa ya. Contoh kalimat permintaan tolong yang pertama. Tolong bantu aku mengambilkan pensil di meja belajar. Kedua, tolong bersihkan lantai ya. Nomor 3, Dik, tolong ambilkan kakak payung. Nomor 4, Riko, tolong kecilkan suara TV-mu. Ungkapan permintaan tolong dalam percakapan. Perhatikan contoh percakapan berikut. Ini adalah gambar Ibu Dedi dan Dedi. Dedi, makan dulu ya sebelum pergi sekolah. Dedi sudah selesai makan, Bu. Kalau begitu, tolong Ibu rapikan piringnya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Dedi. Sama-sama, Bu. Sekarang, Dedi berangkat sekolah dulu ya, Bu. Iya, anak-anak. Dapatkah kalian menunjukkan mana ungkapan permintaan tolong? Iya, pada kalimat tolong Ibu rapikan piringnya ya. Di sini Ibu meminta tolong Dedi untuk merapikan piring. Sekarang mari kita membuat kalimat permintaan tolong dari kata kursi. Kalimat permintaan tolongnya adalah tolong bantu aku mengangkat kursi itu. Nomor 2. Dari kata sapu. Dik, tolong ambilkan sapu di dapur. Dari kata obat. Rina, Anak-anak yang hebat, setelah tadi kita menyimak video mengenai menyampaikan perintah dengan bahasa yang sopan, sekarang mari pasangkan gambar yang ada di buku tematik halaman 73 dengan pernyataan yang tepat dengan cara menarik garis. Setelah itu,
anak-anak bisa melanjutkan menunjukkan gambar bangun segi 4 supaya kalian lebih jelas dan paham mengenai macam-macam bangun segi 4. Mari perhatikan video berikut ini. Teman-teman Smart Point, mari kita mengenal macam-macam bangun segi 4. Teman-teman Smart Point, ada beberapa jenis segi 4 loh. Biasa dibedakan berdasarkan sifat besaran sisi, sudut, dan diagonalnya. Berikut beberapa jenis segi 4. Bujur sangkar. Bujur sangkar adalah segi 4 yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Keempat sisinya sama panjang dan sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Keempat sudutnya adalah sudut siku-siku, yaitu sudut 90 derajat. Kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan secara tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, sehingga membagi diagonal-diagonal tersebut menjadi dua bagian sama panjang. Persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Sisi-sisi yang berhadapan adalah sejajar dan sama panjang. Keempat sudutnya adalah sudut siku-siku. Kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan sehingga membagi diagonal-diagonal tersebut menjadi dua bagian sama panjang. Trapesium adalah segi 4 yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki sepasang sisi sejajar yang tidak sama panjang. Kedua diagonalnya saling berpotongan sehingga membagi dua diagonal-diagonal tersebut menjadi dua bagian tidak sama panjang. Belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Keempat sisinya sama panjang dan sisi-sisi yang berhadapan adalah sejajar. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan bukan sudut siku-siku. Jumlah besaran dua sudut yang bersebelahan adalah 180 derajat. Kedua diagonalnya saling berpotongan secara tegak lurus, sehingga membagi diagonal-diagonal tersebut menjadi dua bagian sama panjang. Jajar genjang atau jajaran genjang adalah segi 4 yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Sisi-sisi yang berhadapan adalah sejajar dan sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan bukan sudut siku-siku. Kedua diagonalnya tidak sama panjang. Kedua diagonalnya saling berpotongan sehingga membagi diagonal-diagonal tersebut menjadi dua bagian yang sama panjang. Layang-layang adalah segi 4 yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki dua sisi pendek berdampingan yang sama panjangnya dan dua sisi panjang berdampingan yang sama panjangnya. Memiliki sepasang sudut berhadapan sama besar yang dibentuk oleh sisi pendek dan sisi panjang. Kedua diagonalnya saling berpotongan secara tegak lurus dan membagi salah satu diagonal menjadi dua bagian yang sama panjang. Segi 4 sembarang atau segi 4 bukan istimewa. Segi 4 sembarang adalah segi 4 yang tidak termasuk dari salah satu dari segi 4 istimewa di atas. Atau dengan kata lain, segi 4 sembarang adalah segi 4 yang tidak memiliki keteraturan khusus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan macam. Dari pembelajaran hari ini, sekarang aku tahu. Kita harus berbicara dengan sopan kepada orang yang ada di sekitar kita. Memerintah orang lain sebaiknya menggunakan kata tolong. Bersikap sopan merupakan perbuatan yang terpuji. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama melakukan refleksi dengan memberi warna pada buku tematikmu halaman 75. Apakah hari ini
saya senang karena sudah berbicara dengan sopan kepada ayah, ibu, bapak guru, ibu guru, dan teman-teman. Dan apakah hari ini saya senang karena sudah bisa membedakan bangun datar segi 4 dengan bangun datar lainnya. Dari pembelajaran hari ini, aksi yang harus saya laksanakan adalah saya akan bersikap sopan kepada semua orang. Anak-anak yang terkasih, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga kami selalu menjadi anak yang sopan dimanapun berada. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.